teman syuting bareng, si Gimbal teman baik, saya juga tahu orangnya baik. Itu si Gimbal itu dia setiap syuting sama kita nggak pernah neko-neko, orangnya baik banget, sopan banget orangnya. Ya makanya kita kaget juga kok dia bisa ngelakuin hal seperti ini. Terkejut mendengar berita kematian aktor Sandi Permana yang dihabisi nyawanya oleh kru film Nanang Gimbal, Coki Andriano, salah satu aktor yang mengenal baik Sandi maupun Nanang Gimbal sang pelaku, masih tak percaya. Coki Andriano tak menyangka Nanang Gimbal bisa menempuh tindakan senekat dan sejahat itu, menghabisi nyawa Sandi Permana dengan keji. Tapi sebagai salah satu aktor yang mengenal baik Sandi maupun Nanang, Coki menduga ada sebab musabab yang pada akhirnya membuat Nanang yang pendiam, hilang kesabaran dan gelap mata. Menurut pandangan saya sih, ya pasti dia ngelakuin itu semua ada sebabnya ya. Nggak mungkin juga dia tiba-tiba seperti itu. Karena setahu saya dia juga orangnya lurus-lurus aja. Dia malah susah tuh nggak pernah cerita, pernah nyusahin orang. Jadi mungkin ada sesuatu yang bertentangan dengan batinnya kah? Kita nggak tahu ya. Selama bekerja sama dengan Sandi Permana, Coki mengakui bahwa beberapa gaya bercandaan Sandi kepada rekan artis maupun kepada kru memang terkadang suka menyinggung perasaan. Maka pernah suatu waktu, Sandi dan salah satu aktor terlibat pertengkaran hebat di lokasi syuting hingga keduanya nyaris adu jotos. Pengalaman sama Sandi, dia sama saya sih baik ya. Tapi emang dia suka bercanda sama yang lain itu. Maksud dia mungkin bercanda ya, cuma bercandanya kadang-kadang agak agak lewat dikit, ada menyinggung perasaan orang. Ya, di lokasi syuting tuh ada beberapa yang curhat juga. Kalau dulu waktu syuting sama saya ditutupin ular, jadi dia ada satu masalah, tapi saya nggak mau ungkapin di sini masalah apa. Itu saya yang pisahin. Kalau nggak ada saya waktu itu ya mungkin udah terjadi parah sih. Mungkin bisa jadi kayak gini juga gitu. Dan sama satu teman juga, tapi saya pisahin. Dan teman ini nurut sama saya, Sandi juga nurut sama saya. Akhirnya mereka damai. Sebagai rekan yang pernah bekerja sama cukup lama dengan Sandi dalam beberapa judul film, Coki mengenal karakter almarhum Sandi Permana sebagai pribadi yang cenderung temperamen. Hal mana diakui pula oleh Nanang Gimbal dalam BAP kepada kepolisian saat ia ditangkap dan diperiksa. Temperamen sih. Iya. Sebenarnya dia humoris ya, cuma kalau orang nggak biasa nerimanya, jadi emang kayak mojokin banget. Kalau bercandanya kan emang wah dark door gitu kan. Kayak sama aku juga sering bercandanya kelepasan gitu. Pada awalnya tersangka adalah bertetangga dengan korban sejak tahun 2017 di perumahan Cibarusah Jaya, Blok H4 RT 5 RW 8, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, pada tahun 2019, ketika korban akan melakukan ataupun mengadakan pesta perkawinan dan akan mendirikan tenda dengan memasuki pekarangan rumah daripada tersangka serta melakukan penebangan pohon di pekarangan tersangka tanpa seizin terlebih dahulu, sehingga tersangka tidak menegur korban karena tersangka tahu korban sangat pemarah. Atas perbuatan tersebut, korban ataupun atas perbuatan daripada korban, tersangka merasa sakit hati dan menyimpan dendam kepada korban.
Tapi dituding pemarah dan temperamen, istri Sandi Permana tak terima. Bagi adik Andriani, selama menikah dengan almarhum sejak 2019, Sandi Permana tak pernah memperlihatkan ciri-ciri karakter sebagai sosok yang temperamen. Istri dari Sandi Permana dan ibu dari 3 anak ini pun mencurigai Nanang Gimbal alias sang pelaku sudah berbohong pada saat melakukan BAP kepada tim penyidik. Marah seperti apa sih? Enggak, bohong. Suami saya nggak temperamen. Kalau misalnya emang dia temperamen, pasti saya sudah nggak bertahan sama suami saya sampai saat ini. Sebagai istri yang mengenal baik karakter sang suami, adik Andriani pun membantah jika sang suami disebut sempat menatap sinis dan meludahi pelaku pada saat kejadian pembunuhan di TKP. Ia menduga Nanang Gimbal sebagai pelaku sedang mengarang cerita yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Itu saya nggak terima, karena suami saya nggak mungkin natap sinis dan nggak meludahi gitu ya. Karena saya tahu sifat sama karakter suami saya itu nggak seperti itu. Yang ada pelaku itu yang suka melototin orang, itu yang saya tahu. Karena saya sendiri korbannya sering dipelototin sama pelaku. Sering banget, setiap berpapasan pasti dia melotot ke saya. Kini, kasus pembunuhan aktor Sandi Permana oleh Nanang Gimbal sang kru film masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian. Adik Andriani berharap sang pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Sementara di kalangan para sahabat berharap agar kejadian ini menjadi pembelajaran bagi siapapun untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain, apalagi rekan kerja atau tetangga sendiri. Ya gitu lah, pelajaran juga bagi kita semua. Ya Bang ya, lebih jaga sikap, mulut, dan pernah nyakitin perasaan orang, apalagi temen. Emosi. Ya, karena ada juga orang faktor ekonomi susah, makin dihina, jadi gelap mata, bisa jadi ya kan. Hukuman mati kalau nggak seumur hidup, itu yang saya mau. Kalau misal 15 tahun itu terlalu ringan ya, nggak ada apa-apanya dibanding sama nyawa suami saya. Pemirsa, duka mendalam pastinya masih tetap terus akan dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Terlebih almarhum meninggalkan seorang istri dan juga 3 orang anak, di mana mereka masih balita di antaranya, dan anak tertua berusia 6 tahun yang pastinya juga masih membutuhkan kasih sayang dari almarhum atau juga sang ayah. Dan bisakah Anda bayangkan bagaimana mental anak-anak di mana kejadian atau TKP itu berada di dekat rumah mereka? Ya artinya ketika akan melintasi jalanan tersebut akan kembali terbayang-bayang oleh sosok almarhum ayahnya. Jadi apapun itu alasannya ya, baik misalnya kalau korban itu adalah emosi atau segala macam, itu tidak membenarkan juga atas pelaku yang lakukan yang tindakan dilakukan oleh pelaku, di mana walaupun baku hantam terjadi tidak dibenarkan untuk sampai menyebabkan kematian gitu ya. Jadi jangan terlalu di-up juga pemberitaan ini bahwa korban ini adalah seorang yang sangat emosional, jadi gampang juga menyindir atau membuat sebuah lelucon yang menyinggung perasaan orang. Ya nggak juga gitu alasannya. Betul, dan kita juga tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi karena asumsi beredar di media sosial di luar sana. Ada yang mengatakan bahwa sebelum kejadian ini sempat ada rapat warga dan di mana saat itu sang terduga pelaku merasa tidak nyaman dengan statement yang dikeluarkan oleh sang korban. Tapi kembali lagi bahwa tindakan kekerasan tentunya tidaklah diperbenarkan karena kita adalah negara hukum yang pasti pemirsa. Dan memang dari pengakuan istri korban juga mengatakan dia ini mengenal terduga pelaku begitu cukup lama, bahkan sebelum menikah bersama dengan korban. Terduga pelaku ini juga sempat beberapa kali digunakan jasanya untuk mengantarkan sang istri ke tempat kerjanya. Kalau dilihat-lihat ke belakang juga nih, pelaku dan korban sebenarnya udah saling kenal sudah lama, karena korban juga adalah menjadi salah satu kru di film tersebut gitu ya, yang dimana juga ternyata pada saat kejadian beberapa waktu sebelumnya juga mereka juga sempat bercekcok gitu, tapi sudah permasalahan sebelum sudah selesai, kembali lagi permasalahan baru yang menyebabkan kematian tersebut gitu. Dan kita juga perlu apresiasi untuk pihak kepolisian yang begitu cepat sekali akhirnya menemukan terduga pelaku di daerah Karawang, walaupun dia sudah mencukur rambutnya tapi tetap bisa diamankan pihak kepolisian. Baik, kita tentu saja menunggu keadilan bagi pihak keluarga korban.